Ya Bang, mungkin hari ini Abang pasti mengikuti vonis dari seorang Nikita Mirzani yang nyatanya dia hanya divonis 4 tahun dan denda 1 M. Iya. Dari tuntutan jaksa yang 11 tahun. Ini mungkin sesuai nggak sih Bang sebagai praktisi hukum dengan tuntutan dakwa yang ada TPPU, pencemaran dan pemerasan? Ya, mengenai dengan putusan Nikmir hari ini yang dimana tuntutannya 11 tahun namun divonis 4 tahun, kami melihat bahwa proses hukum dari Nikita Mirzani belum menjadi proses hukum tahap akhir, yang dimana para pihak yang justru keberatan terhadap putusan itu ada upaya-upaya hukum untuk mengajukan pada proses hukum lanjutan, yaitu mungkin jaksa keberatan atas putusan 4 tahun, maka silakan kejaksaan bisa mengajukan banding. Atau mungkin Nikir sendiri masih belum puas terhadap putusan 4 tahun, padahal tuntutannya 11 tahun. Nikir juga tentu secara hukum diberikan hak ruang untuk mengajukan keberatan, artinya mengajukan banding terhadap pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun kami sebagai praktisi hukum menghormati putusan pengadilan, yang dimana putusan pengadilan harus dihormati pada semua pihak. Namun putusan tingkat pengadilan negeri secara hukum belum menjadi ingkrah pan wisir, artinya putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap gitu. Nah, namun yang menarik adalah terkait dengan pembuktian, yang dimana pembuktian dari kejaksaan dianggap oleh majelis hakim tidak terbukti terkait dengan TPPU. Namun terkait dengan pemerasan dinyatakan dalam putusan itu telah terbukti oleh putusan hakim. Gitu. Artinya dari kejaksaan perlu menguji lebih dalam pertimbangan hakim dan dapat kembali membuktikan berdasarkan argumentasinya di dalam pengajuan banding nanti di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta gitu. Namun perkara ini memang sejak awal membuat menarik masyarakat, menjadi tontonan masyarakat terkait dengan terjadinya peristiwa hukum yang dimana adanya dugaan pemerasan yang terjadi pada Nikita Mirzani. Kalau memang ada sebuah produk skincare yang bermasalah, baik terkait dengan komposisi atau dampak atau terkait dengan izinnya, mestinya Nikir melakukan sebuah upaya hukum juga, melakukan pelaporan dan sebagainya, gitu loh. Wajar saja misalnya dari Reza Gledis melakukan pelaporan, karena justru tidak ada tindakan hukum dari Nikir membuktikan pernyataannya kalau memang itu terjadi dugaan sebuah skincare yang bermasalah, begitu loh. Nah, artinya sebuah pembenaran dalam masyarakat itu adalah pembenaran yang justru masuk dalam kategori tahap yang sudah dilakukan oleh terkait dengan prosedural hukum, gitu. Nah, kasus ini menjadi menarik karena apa? Kami tidak melihat adanya upaya-upaya Nikir untuk melakukan sebuah prosedural hukum terhadap dugaan-dugaan terhadap produk skincare itu. Artinya ada nggak Nikir untuk melakukan pelaporan kepada BPOM? Gitu. Ada nggak mungkin Nikir melakukan pelaporan terhadap kepolisian terkait produk itu, gitu. Artinya Nikir jangan hanya sekedar cuap-cuap. Kalau memang Nikir justru menganggap produk itu bermasalah dan dia menganggap bahwa itu adalah bentuk kritikannya, ya tentu mestinya dilakukan dalam prosedural hukum, bukan hanya bicara cuap-cuap di media sosial, gitu loh. Nah, namun yang jelas kasus Nikir ini yang tadinya tuntutan 11 tahun menjadi vonis 4 tahun, dalam hukum masih dalam kapasitas hal yang wajar.
putusan 11 tuntutan 11 tahun lalu putusan 4 tahun itu kapasitas dalam hukum itu adalah hal yang wajar karena putusan itu tidak melebihi dari tuntutan. Masih masuk ya Bang? Ya, tapi kalau putusan itu melebihi tuntutan, maka putusan itu justru menjadi bermasalah. Dalam hukum dinamakan ultrafekta, salah. Putusan yang melebihi tuntutan. Artinya, kalau putusan masih di bawah tuntutan, itu masih dalam kapasitas yang wajar. Emang udah seharusnya ya. Berarti tuntutan 11 tahun tidak bisa memutuskan 12. Namun para pihak yang keberatan tidak ditutup ruangnya. Secara hukum ada ruang untuk mengajukan keberatan. Kalau misalnya kejaksaan menganggap bahwa ini putusan ini mereka tidak mendapat keadilan dari perspektif korban yang diwakili oleh kejaksaan, ya silakan kejaksaan untuk mengajukan banding. Ada upayanya. Gitu. Begitu juga Nikmir. Mungkin merasa, oh saya tidak bersalah secara hukum, mestinya ya dia dibebaskan. Pandangan Nikmir, ya silakan untuk mengajukan ini kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu banding. Oke, Bang, berarti tadi kan sempat dilihat ya sumringah wajah Niki, bukan lebih kayak lebih ceria dan nggak ada beban dengan putusan 4 tahun ini. Apakah dia memang udah yakin nih putusannya akan jauh dari kalau memang dilihat dari psikologis Nikmir terhadap putusan ini, sebelum diputus saja kami melihat gestur dia santai, tenang, bahkan sempat tertidur ya. Gitu. Artinya mungkin dia sudah merasakan, sudah melihat dari berbagai peristiwa proses sidang, dia mampu untuk menjawab segala argumentasi dari jaksa. Maka dia yakin bahwa putusan itu akan rendah terhadap dia atau bahkan merasa dirinya mendapat putusan yang adil. Karena kita lihat itu tenang. Bahkan setelah putusan dia diwawancarai oleh media, kami lihat dia sumringah betul. Nah, artinya kami melihat secara psikologis hukum dia masih meyakinkan mendapatkan keadilan dan putusan yang akan jauh lebih ringan lagi terhadap putusan yang tingkat lebih tinggi lagi. Gitu. Maka dia tadi dalam pernyataan di media saya sempat dengar bahwa dia akan mengajukan pada banding dan dia berharap justru putusan tingkat banding lebih bijaksana. Nanti kita lihat bagaimana putusan banding. Kita tidak bisa menerka-menerka. Bisa juga jauh lebih ringan, bisa juga justru malah lebih tinggi. Oh, bisa Bang? Bisa. Kalau dibanding? Bisa. Jadi tidak bisa kita pastikan. Nah, karena putusan banding itu berdasarkan itu kewenangan hakim. Sepanjang hakim melihat kalau mungkin ada sisi yang memang bisa dibuktikan, bisa meyakinkan dari kejaksaan, meyakinkan majelis hakim, argumentasi hukumnya, bantahan-bantahan dan sebagainya, keberatannya, bisa saja lebih tinggi. Karena berdasarkan putusan-putusan hakim sebelumnya, tidak sedikit juga putusan hakim yang tadinya pengadilan tingkat bawah itu sekian, tapi pengadilan tingkat yang lebih atas jauh lebih berat. Kayak contoh, kayak putusan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Angelina Sondak dulu, silakan bisa ditelusur. Itu Angie tingkat di bawah dia tinggi, tapi ketika naik dia jauh malah lebih tinggi. Gitu. Kita lihat putusan-putusan yang dikeluarkan oleh salah satu hakim yang sudah meninggal dunia, saya lupa namanya, yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Itu kalau di meja dia, itu putusan terkait dengan korupsi itu justru dinaikkan, bukan justru diturunkan. Kemungkinan berarti ada seperti itu ya, Pak? Artijo, Hakim Artijo Al-Qotsar ditelusur aja rekam jejak beliau dalam putusan itu. Artinya begini, harapan Nikmir juga belum tentu kenyataan, belum tentu juga terrealisasi terkait dengan putusan banding nanti. Bisa saja putusan banding nanti justru lebih memberatkan Nikmir. Bisa saja, karena itu menjadi kewenangan hakim dalam memutus. Tinggal dilihat nanti pertimbangan hukumnya seperti apa kalau memang memberatkan. Oke, satu lagi nih Bang, sekali 3 uang. Tuntutan dari sahabatnya Mail, vonisnya juga 3 tahun 1 miliar. Sudah keluar.
ini sesuai, hanya beda setahun. Seperti apa sih Bang melihatnya kan? Ini kan sebuah peristiwa pidana yang tidak terputus ya. Iya. Yang tidak terputus. Justru komunikasi awalnya itu adalah dengan Mail. Diduga dengan Mail, bukan dengan Nikmir. Jadi Mail ini diduga sebagai perantara komunikasi. Justru menarik, ada perbandingan menarik dari dua kasus ini dalam satu panel yang sama, satu prosedural yang sama, yaitu Nikmir divonis 11 tahun, tapi Nikmir dituntut 11 tahun, divonis 4 tahun, tapi Mail justru dituntut 3 tahun ya. Ini kan timpangan jauh. Padahal komunikasi yang lebih awal dan intens itu adalah Mail. Tapi bisa dibilang otaknya adalah Niki Bang. Tapi mungkin bisa saja ada pertimbangan lain majelis. Kenapa kejaksaan meningkatkan status tuntutan Nikmir itu menjadi 11 tahun? Karena diduga Nikmir ini berperan menjadi mengatur si Mail gitu. Namun kita lihat juga pertimbangan dari majelis hakim nanti seperti apa putusannya. Dan tuntutan dari kejaksaan ini kan 3 tahun. Bukan tuntutan, ini vonis. Oh, sudah divonis? Sudah vonis 3 tahun. Oh, sudah. Tuntutannya berapa? Tuntutannya itu 10 tahun. Hampir sama juga kok. Tinggi juga kok. 9 kalau nggak salah deh. Tuntutannya tinggi juga. Iya. Sudah divonis 3 tahun. 3 tahun denda 1M. Sudah divonis 3 tahun denda 1M. Kalau tidak dibayar 1M, ya kurang lebih sama kayak Niki 3 bulan dugaannya. Oh gitu. Nah, ya kami menghormati itu, putusan itu, sepanjang bisa pertimbangan hakim itu memang didasarkan pada fakta-fakta persidangan, gitu loh. Didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Namun kembali lagi, jika memang kejaksaan keberatan, silakan ada ruang. Kalau kejaksaan berposisi pada tuntutan awal yaitu berapa 9 tahun, maka silakan untuk mengajukan banding. Namun yang jelas ada makna yang tersirat dari kasus ini. Pembaca terhadap publik. Artinya begini, kalau memang publik terkait dengan dugaan produk skincare, silakan untuk dibuktikan di prosedural hukum, bukan hanya sekedar cua-cua. Gitu loh. Artinya kalau memang Mail dan Nikmir menduga ini ada dugaan produk yang bermasalah skincare tersebut, kenapa tidak dilakukan upaya hukum? Ini pembelajaran juga penting bagi masyarakat. Artinya masyarakat punya ruang untuk melakukan tuntutan itu sepanjang memang punya dasar atau punya argumentasi secara hukum dan dasar-dasar yang bisa dibuktikan. Oke, terima kasih Bang.